Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal icon pada Microsoft Word. Nah, yang pertama itu adalah icon new. Icon new ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru yang masih kosong. Maksudnya lembar kerja baru yang masih kosong itu misalnya kita ingin membuat dokumen baru ya, dokumen baru. Misalnya kita ingin mengetik pekerjaan yang baru, kita bisa menggunakan icon new ini. Nah, icon new ini letaknya ada di pojok kiri atas di bagian Microsoft Word. Di situ ada icon kertas berwarna putih. Ini ya, yang kecil ini ya. Itu disebut dengan icon new, icon yang digunakan untuk membuat dokumen yang baru. Selanjutnya ada icon open. Icon open ini digunakan untuk membuka file yang pernah dibuat. Nah, misalnya kemarin kita sudah membuat dokumen, misalnya kemarin kita sudah membuat dokumen misalnya isinya nama. Kalau kita ingin membuka dokumen tersebut, kita menggunakan icon open. Kita ingin membuka dokumen yang lama, itu kita menggunakan icon open. Ikonnya bentuknya seperti ini, ada berupa file berwarna kuning, lalu ada garis berwarna hijau, atau garisnya tidak harus berwarna hijau, berwarna hitam juga bisa, tapi yang jelas itu ada garisnya atau arah panah yang menunjukkan bahwa file tersebut akan kita buka. Nah, bisa kita lihat di sini, ikonnya ada di ujung sini, sama seperti icon new tadi, ada di pojok kiri atas, di bagian pojok kiri atas. Nah, itu ada tanda panahnya berwarna biru. Jadi itu menandakan bahwa kita ingin membuka file yang lama, seperti itu. Selanjutnya ada icon save. Icon save ini bentuknya seperti disket yang berupa icon untuk melakukan penyimpanan. Nah, icon save ini digunakan untuk menyimpan dokumen. Jika dokumen belum dibuat, maka akan membuat dokumen yang baru. Misalnya kita menulis nama. Nah, nama ini belum pernah kita simpan sebelumnya. Maka jika kita klik tombol icon save ini, maka kita akan membuat file baru. Nah, jika mengedit dokumen, misalnya kita melakukan open pada nama kita, lalu kita mengedit namanya ada yang keliru misalnya. Setelah kita edit, lalu kita tekan save, maka itu akan melakukan pengeditan atau perubahan ya. Nah, ikonnya itu ada di sini. Jika di Microsoft Word ada di sama ya, seperti yang new sama open tadi, ada di ujung sini gambarnya, gambar disket. Disket itu penyimpanan zaman dulu ya. Kalau sejarahnya itu penyimpanan zaman dulu ini disket ini bisa digunakan untuk menyimpan sebuah file. Jadi sekarang menjadi icon save dari Microsoft Word. Selanjutnya ada icon save as. Icon save as ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang baru yang akan dibuat dengan nama baru. Pada icon save as, perbedaannya dengan icon save itu ada gambar pensil ya, atau gambar pen di tengah-tengah sini. Perbedaan fungsinya, kalau save kita bisa melakukan edit pada dokumen yang dibuka. Sementara save as, kita akan selalu membuat dokumen yang baru. Nah, kalau di Microsoft Windows Microsoft Office Word versi 2010 itu kita bisa lihat save as-nya ada di menu file, lalu kita bisa lihat di tempat save as ini. Nah, selanjutnya kita memiliki icon print preview. Icon print preview ini dilakukan untuk mengecek dokumen sebelum di print atau dicetak ya. Jadi sebelum kita melakukan pencetakan, kita melihat dulu apakah yang akan kita cetak ini datanya sudah benar. Jika datanya sudah benar, maka kita sudah siap untuk melakukan percetakan. Jika datanya salah, maka kita bisa melakukan pengeditan atau perubahan. Misalnya kita ingin mencetak nama kita ya, misalnya kalau namanya salah, kita edit dulu atau kita rubah dulu namanya. Kalau namanya benar, setelah kita lihat di print preview sudah benar semuanya nih. Nah, itu kita bisa print. Nah, tombolnya ada di sini ya. Bagian-bagian yang ada di sini itu disebut dengan quick access atau akses cepat. Jadi icon print preview ini bentuknya gambar kertas,
lalu ada magnifier atau kaca pembesar, itu tempatnya ada di sini. Nah, alangkah baiknya kita mengklik ikon print preview sebelum melakukan print pada dokumen. Jadi sebelum melakukan print, kita harus lebih baiknya mengklik ikon print preview untuk mengecek kembali apakah dokumen yang kita buat itu sudah benar atau belum. Selanjutnya adalah ikon print. Ikon print ini adalah ikon yang digunakan untuk mencetak hasil dokumen yang ditulis. Jadi misalnya kita sudah selesai nih menulis dokumen, sudah selesai menulis nama. Nah, kalau kita ingin mencetaknya, misalnya dicetak di kertas, kita bisa gunakan ikon print ini. Nah, tempatnya ada di sini ya. Kalau kita klik, langsung akan mencetak hasil dokumen yang kita ketik. Nah, selanjutnya kita simulasikan di Microsoft Word. Ini sebagai materi tambahan. Kita lihat seluruh ikon-ikonnya ya. Di sini ada clipboard. Kita bisa gunakan paste untuk menempel, cut untuk memotong, copy untuk mengcopy, dan format painter untuk menggambar format. Maksudnya format painter ini kalau kita ingin menyalin sebuah dokumen yang sudah memiliki format tertentu, itu kita bisa menggunakan format painter. Nah, selanjutnya di font, ini adalah berbagai macam icon untuk melakukan pengaturan font atau tulisan. Di sini kita bisa lihat, kita bisa ganti fontnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya menulis nama ya, misalnya Microsoft Office misalnya ya. Setelah itu kita bisa besarkan Microsoft Office. Nah, itu kita bisa mengganti style atau disebut juga dengan gaya tulisan. Misalnya ganti seperti gaya tulisannya Bradley Hand. Nah, itu nanti tulisan Microsoft Office akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di paragraf, ini adalah pengaturan paragraf. Lalu styles ini adalah pengaturan styles dari tulisan, sama juga ya. Nah, ini kita bisa aturan setnya, warna, gaya, dan juga paragraf. Di menu insert, kita bisa lihat ada cover, blank, dan juga page break. Page break itu untuk memberi batasan dari halaman. Selanjutnya pada table, kita bisa membuat tabel baru. Untuk ilustrasi, kita bisa memberi gambar, clip art, bentuk, smart art, chart, atau screenshot. Nah, pada link ini kita bisa memberikan hyperlink, bookmark, dan juga cross reference. Nah, selanjutnya ada header dan footer. Header itu yang ada di bagian atas kertas ya. Kalau footer yang ada di bagian bawah. Lalu page number itu adalah halaman. Selanjutnya ada di bagian teks, ada Japanese greeting, text box, quick part, word art, drop, cap, signature line, date and time, dan juga objek. Nah, Japanese greeting ini digunakan untuk komunikasi dengan bahasa Jepang. Lalu text box ini digunakan untuk membuat kotak teks baru. Lah, quick parts untuk membuat auto text. Jadi misalnya teks otomatis. Lalu word art ini adalah teks yang bagus. Drop cap ini kita seperti membuat artikel di koran ya. Lalu ada signature line, misalnya tanda tangan. Saya tanda tangan, date and time berupa tanggal dan juga objek. Selanjutnya ada equation. Equation ini maksudnya adalah rumus matematika. Sama juga dengan simbol. Simbol ini juga bisa digunakan sebagai rumus matematika. Selanjutnya adalah page layout. Di page layout ini kita bisa mengatur posisi kertas, misalnya margin, orientasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk saat ini sekian dulu materinya. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Jika tidak ada silahkan mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.